hal yang sama juga terjadi gitu. Dulu mungkin dia pernah menjadi seorang ibu yang dulunya menjadi anak yang tidak pernah mau memaafkan ibunya. Sekarang giliran dia menjadi ibu yang tidak pernah mau dimaafkan sama anaknya walaupun sudah minta maaf. Gitu. Kalau perspektifnya seperti itu kayaknya semua jadi ringan deh ya. Iya, Kita nggak menyalahkan keadaan siapapun gitu ya, Pak ya. memang gitu Mas Hendra. Makanya itu pentingnya kita mempelajari tentang ilmu tabur tuai, ilmu karma pahala, ilmu aksi reaksi. Bahwa ketika kita mendapatkan pedas, kita tidak menyalahkan orang yang masak, kita menyalahkan cabenya yang pedas. Gitu. Ya, baik teman-teman, kita sekarang masuk ke sesi konsultasi gitu ya. Jadi teman-teman di grup Ngaji Roso Peduli ada beberapa yang ada masalah gitu, kita akan coba dengerin. Nanti kita ambil poinnya gitu ya. Kita ambil poinnya. Namanya Mbak siapa ini? Mbak Zulaikah ya. Tuh masih baru mau di dalam kandungan, aku tuh mau dikukurin berkali-kali sama orang tuaku karena masalah ekonomi ya Mas. Jadi waktu itu kan aku anak nomor 5 dari 5 bersaudara. Terus apa namanya, aku tuh udah dikukurin berkali-kali, tapi waktu itu aku nggak meninggal. Yang menceritakan itu nenek saya. Pas sebelum meninggal itu nenek saya itu cerita sama saya kayak gitu. Jadinya ibu saya waktu meninggal, saya kan anak nomor 5. Waktu ibu mengandung saya itu Thomas, aku tuh sudah mau dikukurin berkali-kali. Aku sudah mau diminumin jamu. Habis itu aku sudah dipijat, disuntik, tapi aku nggak mati-mati kayak gitu sampai akhirnya aku lahir. Nah, pas aku lahir itu ternyata tantangannya luar biasa berat Mas gitu. Jadi dari kecil itu aku melihat KDRT orang tuaku Mas. Ayahku itu sering memukuli ibuku, melempar ibuku pakai batu. Itu sampai dahinya berdarah-darah kayak gitu loh Mas. Terus habis itu ibuku tuh kan pernah pengen beli baju, beli kain kayak gitu. Terus bapakku bilang ini, kita ini lagi susah malah kamu beli baju. Bajunya itu digunting di depanku Mas. Nah, setelah itu aku tuh kayak trauma Mas. Aku kayak trauma sama laki-laki. Sampai akhirnya aku di fase, tapi secara apa ya Mas, secara akademis aku bagus Mas. Aku dari kelas 1 sampai sampai aku kuliah itu aku kumlot. Jadi SD ranking 1 sampai kelas 6 ranking 1, SMP ranking 1 sampai kelas 3, SMA juga begitu, sampai kuliah pun kumlot. Bahkan sampai kerja pun aku the best employer of the month kayak gitu loh. Tapi di satu sisi aku merasakan kayak ketimpangan, kayak ada yang cacat Mas dalam jiwaku kayak gitu. Utamanya aku sama laki-laki itu takut Mas. Nah terus dilalah pas aku kerja di Danamon, aku kan customer service di bank dulunya ya Mas. Lah pas aku customer service di bank itu aku kenalan sama seorang polisi. Terus singkat cerita kita itu udah tunangan 7 tahun. Tapi setelah tunangan itu Thomas, polisinya itu ternyata cuma memanfaatkan aku. Jadinya mungkin kalau istilahnya Mbak Feby itu kayak looping gitu loh Mbak. Jadinya sifatnya masku polisi ini persis sama ayahku. Jadinya ayahku itu kan dulu, aku tuh ya dulu berharap ibumu itu. Oke, Pak Wayan udah bisa nangkep ya Iya, mungkin apa yang disampaikan oleh mbaknya ini, gimana responnya Pak Wayan? Iya. Yang pertama yang saya bisa tangkap di situ adalah dia mungkin memang kenapa dia gagal digugurkan? Karena dia memang harus hidup untuk mengalami semua pengalaman itu. Dan ada dua kemungkinan Mas Hendra. Pengalaman itu terjadi karena dia dulu pernah menciptakan pengalaman yang sama seperti yang dilakukan ibunya. Dia mengambil peran seperti ibunya. Itu kemungkinan. Jadi dia mungkin pernah menggugurkan anak di masa lalu. Sehingga dia mengalami rasa seperti itu sekarang. Tapi dia menebus dengan cara yang berbeda. Yaitu dengan tetap berjuang, tetap menjadi lebih pintar di pikiran, tapi jiwanya diingatkan bahwa dia pernah mengalami ini dulu. Atau sebaliknya Mas Hendra. Dia itu adalah ruh yang matang, yang harus mengalami penderitaan seperti itu, mengalami trauma seperti itu di masa kecil, dan dibuat mengalami kekosongan pada jiwanya untuk
menjadikan pengalaman hidupnya dari masa kecil, dari digugurkan, kemudian tunangan, kemudian mengalami sesuatu seperti yang dialami tadi di dalam cerita itu. Untuk apa? Untuk menjadikan cerita hidupnya sebagai pelajaran bagi yang lain. Ada yang seperti itu, Mas Hendra. Nah, kenapa dia merasa masih ada yang kosong? Karena jiwanya belum menemukan pelajaran spiritual di balik semua itu. Satu, sering saya katakan, Mas Hendra, apa yang kita benci akan mendatangi kita, apa yang kita cintai juga mendatangi kita. Pengalaman traumatik masa kecilnya terhadap apa yang dialami ditambah dengan apa yang dilihat terjadi pada ibunya oleh perilaku ayahnya, membuat dia benci pada laki-laki. Trauma, takut, tidak ingin ketemu laki-laki, tidak ingin menikah barangkali karena takut pada laki-laki. Dan akhirnya ketika ketakutan itu bertumbuh, menjadi benih di dalam jiwanya, semesta kemudian membuat datang apa yang dia takutkan, karena dia menarik apa yang dia takutkan itu terjadi. Ketemulah dia dengan pasangan yang sesuai dengan apa yang dia takutkan. Sama dengan ketika kita takut hantu kadang-kadang itu bayangan pohon bisa kita lihat hantu, Mas Hendra. Jadi citra kita tentang hidup ini membuat apa yang kita citrakan itu akan mendatangi kita. Dan terbukti dia mendatangkan laki-laki yang persis seperti orang tua yang dia takutkan. Nah, dari sini siapapun yang mendengar cerita kita ini, obrolan kita ini, sedang diingatkan oleh guru sejati bernama pengalaman yang dialami oleh Mbak itu tadi. Bahwa apa? Hati-hati membenci sesuatu. Sekarang aja banyak orang membenci seseorang, lalu yang dia benci terus dia bahas saja. Itu contoh. Ya. Yang dia bahas di apa namanya? Di YouTube, di TikTok itu kan juga muncul algoritma. Bahwa ketika kita fokus pada satu jenis video, akan dikirimin hal-hal yang sama. Betul nggak, Mas? Ulang-ulang terus ya. Nah, semesta juga punya algoritma yang sama. Begitu kita membenci sesuatu, kita akan dihadirkan orang-orang yang kita benci. Ya, manapun yang kita pilih adalah kumpulan orang-orang yang memang kita tarik dalam hidup kita. Gitu. Ya. Jadi lebih baik cintai apa yang kita inginkan daripada membenci apa yang kita tidak inginkan. Gitu. Nah, itu yang pertama. Dan saran saya, dengan kecerdasan spiritual, dengan kecerdasan intelektual yang sudah dimiliki oleh mbaknya, tingkatkan kecerdasan emosional dan spiritual. Karena itu akan menjadi modal untuk menceritakan pengalamannya sebagai guru sejati itu kepada orang-orang lain yang pasti membutuhkan pengalaman hidupnya itu untuk mendapatkan pencerahan bagi yang lain. Gitu. Nah, jadi yang saya lihat dua itu, Mas Hendra. Mungkin dia pernah melakukan hal yang sama dan sekarang menerima pahala dari karma masa lalunya. Kedua, mungkin dia memang bertugas untuk mengalami itu dan menjadikannya pembelajaran bagi yang lain. Ya tinggal dipilih. Tapi kalau dia hanya menerima karma, Mas Hendra, karma buruk masa lalu, biasanya penderitaannya lebih banyak lagi. Dia tidak menjadi orang pintar. Tapi begitu disertakan kepintaran dalam pikirannya, tampaknya dia itu lebih ke arah roh mateng, yang hanya perlu melengkapi dengan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, sehingga nanti dia bisa menggunakan atau memanfaatkan pengalaman hidupnya itu untuk membantu orang-orang lain. Okay. Persis seperti Mas Hendra melakukan ini sekarang kan karena pasti pengalaman di masa lalu, yang mungkin susah mendapatkan pencerahan, atau mungkin mengalami sendiri betapa beratnya terdoktrin itu. Sehingga Mas Hendra melakukan ini untuk mencegah orang-orang mengalami hal yang sama. Betul nggak, Mas Hendra? Mungkin sih, Pak. Gitu. Jadi Mbak Zulaika, mohon maaf kita nggak bisa dengerin pesan suaranya sampai selesai gitu ya. Tapi mudah-mudahan Mbak Zulaika dapat sesuatu dari jawaban Pak Wayan, dan teman-teman juga bisa belajar dari apa yang dialami oleh Mbak Zulaika. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya, bisa menjadi pisau untuk menganalisis setiap masalahnya sendiri-sendiri sesuai dengan kondisinya teman-teman dimanapun berada. Yang di TikTok boleh juga nanti bikin pertanyaan, konsultasi boleh juga gitu ya. Aku pengen geser ke Mas Hidayat tuh, ceritanya gini Pak Wayan. Assalamualaikum, ini pertanyaan dikirim langsung ke Mas Heru. Mas Heru itu adminnya grup Ngaji Roso Peduli. Assalamualaikum Mas Heru, ini juga Mas Heru ini ya. Saya titip pertanyaan pada Pak Wayan.
kenapa ya anak saya benci banget sama ibunya gitu. Selalu mengingat-ingat kesalahan ibunya di masa lalu gitu. Padahal ibunya itu udah minta maaf. Mohon solusinya Pak Wayan. Terima kasih. Dia lupa nanya dia lupa cerita apakah itu anaknya yang cewek apa anak yang cowok, saya nggak tahu. Oke. Ya, karena ketika seorang ibu pernah melakukan sesuatu di masa lalu, minta maaf. Kadang minta maaf aja ketika tidak tulus, dalam arti tulus itu artinya menyadari kesalahannya. Iya. Ya. Kadang-kadang kan orang minta maaf tuh kayak gini, Mas Hendra. Ya kalau menurutmu ibu salah, ibu minta maaf. Nah berarti dia nggak mengakui dirinya salah atau tidak mengetahui kesalahannya. Itu bisa membuat orang lain nggak puas juga. Beda kalau dia minta maafnya begini. Setelah ibu renungkan, ternyata akhirnya ibu sadar. Dulu ibu pernah berbuat salah kepadamu di bagian ini. Ibu minta maaf. Nah itu jauh lebih bermakna daripada kalau menurutmu ibu salah. Itu berarti nggak mengakui. Jadi dia hanya mengembalikan lagi dengan kata kalau menurutmu ibu salah berarti belum tentu menurutmu itu benar gitu. Bisa jadi kalau menurutmu ibu salah itu belum tentu benar. Bisa jadi itu salah juga. Nah, tapi ini pengalaman saya dalam dunia parenting, Mas. Kalau begitu si ibu mengakui, oh ibu salah di bagian ini. Ibu minta maaf pada saat itu. Nah, itu jauh dianggap sebagai sebuah ketulusan. Dan tampaknya hubungan anak dan ibu ini bisa jadi juga dibawa dari kehidupan sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi gitu. Dulu mungkin dia pernah menjadi seorang ibu yang dulunya menjadi anak yang tidak pernah mau memaafkan ibunya. Sekarang giliran dia menjadi ibu yang tidak pernah mau dimaafkan sama anaknya walaupun sudah minta maaf. Gitu. Kalau perspektifnya seperti itu kayaknya semua jadi ringan deh ya. Iya. Kita nggak menyalahkan keadaan siapapun gitu ya Pak. Memang gitu Mas Hendra. Makanya itu pentingnya kita mempelajari tentang ilmu tabur tuai, ilmu karma pahala, ilmu aksi reaksi. Bahwa ketika kita mendapatkan pedas, kita tidak menyalahkan orang yang masak, kita menyalahkan cabenya yang pedas. Oke. Ya. Kita kan sadar bahwa semua ini terjadi karena sesuatu, karena tarikan kita juga seperti tadi itu. Iya. Ya. Kenapa akhirnya dia ketemu Mbak Sulaika? Kenapa ketemu pasangan yang akhirnya mirip seperti bapaknya? Karena trauma itu membuat dia terus mengingat dan membayangkan apa yang dia tidak inginkan gitu. Jadi salah siapa dong ketika itu yang datang gitu? Ya. Harusnya memaafkan semuanya. Memaafkan dengan gitu cepat ya. Dan akhirnya itu nggak datang lagi. Tetapi itu pelajaran lain juga Mas Hendra. Apa yang disampaikan pengalaman masa kecil yang traumatik itu juga mengingatkan kepada kita semua. Jangan sampai kita yang saat ini menjadi orang tua membuat sesuatu yang traumatik juga terjadi pada anak kita. Kalau dia nggak ada salah, jangan bikin sesuatu yang traumatik. Itu pelajaran lah ya. Pelajaran juga buat orang lain gitu. Baik Pak Wayan, aku sekarang geser ke Ibu Ani Pak Wayan. Ya. Saya kan jobless, single parent, 3 anak, dan sedang kesulitan ekonomi, banyak amanah juga gitu ya. Sebenarnya sudah paham tentang ilmu keberlimpahan, tapi kalau pas waktu jatuh tempo, saya masih ketakutan semacam depresi gitu, sampai bawaannya itu mual dan pusing katanya. Ya. Bagaimana caranya supaya bisa total nerima tanpa rasa takut dan khawatir Pak Wayan? Ya. Dalam hal ini nerima saja tentu tidak cukup Mas Hendra. Oke. Karena ketika kita menerima diri kita punya hutang, yang menghutangi kita nggak terima kalau kita nggak bayar. Benar. Jadi kita harus sadari juga bahwa orang lain yang kita pinjamin uang itu pasti nggak terima kalau kita nggak bayar. Itu kita harus terima juga. Bukan hanya menerima, oh ya saya memang punya hutang, nggak cukup di situ. Saya pernah ketemu kasus yang sama. Dia merasa dirinya single parent, menghidupi 3 anak gitu. Lalu dia merasa dirinya tidak sanggup apa-apa. Tapi begitu saya tanya umur anak-anaknya, ternyata umur anak-anaknya itu adalah umur anak-anak yang seharusnya sudah siap untuk membantu urusan itu. Jadi ada yang remaja begini, dia tinggal mampu mengelola modalitas yang ada. Ketidaksanggupan kita mengelola modalitas itulah yang membuat hidup jadi berat Mas Hendra. Padahal sudah diajarkan, kalau ringan sama dijinjing, kalau berat sama dipikul kan begitu. Ya, jadi kecuali kalau semuanya masih bayi-bayi ya itu saya nggak bisa bilang apa lagi karena kalau bayi semuanya kan tentu agak susah juga kan. Mereka tentu nggak bisa membantu kan.
Tapi ketika mereka masih sudah kerja lah gitu. Orang saya dulu, Mas Hendra juga pasti begitu sama seperti juga saya. Dulu saya SD itu kan membantu ibu saya. Ibu jualan kayu bakar ke Ya. Denpasar, saya ngumpulin kayu bakar. Oh, aku juga Pak Wayan. Oh, semua Bantu orang ibu begitu. jualan ya. Ya, Gitu. oh, iya, Saya dulu iya. di pantai itu jualan postcard, kartu pos zaman itu. Ya, kalau sekarang gimana? Pernah nggak Mas Hendra lihat di TikTok ada anak kecil yang sampai mendapatkan penghasilan besar sekali dari YouTube, dari TikTok gitu. Anak kecil. Jadi bukan berarti anak kecil nggak bisa membantu. Tapi asal jangan dia disuruh bekerja pada apa yang dia tidak sukai. Iya. Dan di Cina kan, di TikTok Cina itu kan sering dimunculkan bagaimana anak-anak kecil yang di masa kecilnya penuh pekerjaan keras, di masa dewasanya dia sukses. Iya, betul. Nah, jadi jangan takut untuk mengajak dia berlatih menghadapi kerasnya kehidupan ini, nggak apa-apa. Justru dengan itu dia paham nantinya. Saya selalu ingat Mas Hendra, masa kecil saya itu sering dikasih uang sama ibu untuk membayar hutang. Jadi saya yang membayarkan hutangnya ibu ke tempat orang itu menghitung 1, 2, 3. Bayar 3.000, saya mencoret 3 turus itu. Jadi dengan itu saya tahu bagaimana perjuangan berat seorang ibu gitu. Dan saya menghormati itu gitu. Nah, Iya sih. itu. Jadi gunakan cara yang sama untuk apa? Mengajarkan anak menghormati. Jadi kalau anak-anak itu memiliki seorang ibu yang single parent misalnya, dan dia lihat bagaimana perjuangan ibunya, karena ikut mengalami langsung, kelak dia akan apa? Kelak dia akan menghormati istri-istrinya. Benar. Menghormati ibunya, menghormati istrinya, karena dia tahu pengalaman itu seperti itu. Gitu. Beratnya di situ. Iya, ibu sendirian membesarkan anak, jualan di SD dulu Pak Wayan. Iya. Saya bantu-bantu gitu. Iya. Setelah saya jauh, akhirnya saya kerja sangat keras gitu Pak Wayan. Jualan majalah untungnya hanya Rp500 gitu, terus saya keliling pakai sepeda pancal gitu ya. Jadi harus kerja keras karena masih miskin gitu ya. Mas Hendra tahu nggak? Mas Hendra tahu Pak Putu Eka Suryawan masa lalunya? Sekarang beliau tuh miliarder. Perusahaan besar. Dulunya beliau hidup itu pajaknya aja 18 M. Dulu ibunya beliau itu tukang jualan keliling Mas Hendra. Iya. Ketika beliau masih kecil dan beliau sakit-sakitan Pak Putu. Bapaknya cuman cleaning service di sebuah bank negara di BRI kalau nggak salah dulu. Benar. Tinggal di mes gitu. Tapi itu membuat dia sangat hormat pada orang tuanya. Karena dengan cara itulah kemudian saya kalau menceritakan Pak Putu ini jadi terharu. Terharu. Karena di masa dia remaja itu, yang dia pikirkan adalah apa? Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya tidak mau jadi PNS. Saya ingin membahagiakan orang tua saya dengan cara memberikan apa yang dulu tidak mampu dia berikan pada saya. Gitu. Makanya dia kerja keras. Dan itu membuat dia sukses seperti sekarang Mas Hendra. Gitu. Itu kelebihan anak-anak yang dibesarkan bersama orang tua yang menderita. Gitu. Teman-teman yang mau jadi afiliasinya produknya Pak Putu, ya untuk nambah penghasilan, Faras, silakan ya. Bisa daftar di Ngaji Roso. Yang mau jadi affiliate produk-produknya Ngaji Roso juga silakan. Kita biar bisa tumbuh bersama gitu ya. Silakan nanti kontak admin gitu ya. Jadi tidak hanya bertumbuh secara spiritual, tapi juga secara finansial gitu ya. Karena ilusi deh kalau praktisi spiritual mengatakan bahwa dia bisa bahagia tanpa uang gitu. Saya bisa Mas Hendra. Saya buktinya. Saya bisa bahagia tanpa uang karena saya punya kartu kredit. Oke, sebelum break, satu pertanyaan dari Bu Neneng Pak Wayan ya. Maaf Kak, bisa saya cerita, saya punya sugesti sial kalau pakai baju tertentu, malahan dulu saya takut menghadapi hari karena takut hari itu sial. Saya nggak mau kalau ada yang marahin, apalagi dimarahin bos. Saya nggak mau kalau nggak diajak temen. Saya sedih kalau berantem dimarahin suami. Udah coba konsul ke banyak pihak tapi masih belum sembuh Kak. Sudah lama Kak, malahan sekarang saya dilema karena menurut kakak saya, ini pengaruh dari rumah yang saya tempatin sekarang. Sehingga saya disuruh pindah. Tapi itu tidak mungkin karena suami saya nggak mau. Akhirnya di rumah itu pakai baju dibalik aja. Sampai anak-anak dan suami komen.
tapi itu udah jadi sugesti, aku takut untuk melawannya. Nah, itu gimana Pak Wayan? Gara-gara baju. Apa ya? Kadang hal-hal seperti itu tuh harus digali lebih dalam. Pak Surya sebenarnya sanggup untuk itu melakukan hipnoregresi atau hipnoterapi. Tetapi yang saya pikirkan adalah kita bisa mengubah defaultnya di dalam itu. Ya, kan kadang-kadang pada beberapa orang kita juga punya kepercayaan kan. Ini soal data kan sebenarnya. Data. Mau diganti tidak data itu di dalam gitu. Misalnya kalau kita yakin ingin sembuh, benar-benar ingin sembuh gitu. Tinggal kita ubah aja. Aku bahagia memakai ini. Aku bahagia memakai ini. Dulu saya juga, aku senang bisa bersin-bersin karena aku bebas dari virus, saya bilang begitu. Akhirnya saya tersiksa oleh bersin-bersin. Karena saya tersiksa oleh bersin-bersin, saya ubah. Mulai malam ini saya bebas dari bersin-bersin. Lah bebas jadinya gitu. Nggak seperti dulu itu Mas Hendra. Nah jadi kita bisa bilang, saya bahagia memakai pakaian ini gitu misalnya. Apa dia bilang tadi, pakaian ya? Pakaian, baju. Ya itu dah. Saya bahagia memakai pakaian ini. Ya, makanya ketika kita bahagia dengan pakaian itu, seluruh tubuh kita akan menimbulkan efek gitu. Tapi yang jadi persoalan gini deh Pak Wayan. Kalau Pak Wayan mengatakan misalnya kayak, oke, aku dalam waktu dekat sembuh dari bersin-bersin gitu. Misal kayak aku juga sering ya punya pengalaman kayak gitu. Oke, sekarang flu. Besok aku ada wawancara, nggak boleh flu ya. Besok harus sembuh ya. Yaitu beberapa kasus tiba-tiba aja gitu ya, udah normal, balik lagi. Itu kan dipengaruhi oleh kesadaran bahwa kemudian diri kita itu adalah percikannya yang kemudian kita juga bisa mencipta gitu loh. Nah ini kan sangat membantu sebenarnya. Ya. Dulu saya waktu kecil kan nggak sadar hal itu Mas. Oh iya juga waktu ya. saya SD gitu. Kita semua waktu SD kan pernah main kapal-kapalan, seakan-akan itu kenyataan gitu. Atau kita pernah main dagang-dagangan, seakan-akan kita akan jadi pebisnis gitu kan. Jadi aja seperti sesederhana itu. Ya. Oke. Nggak usah. Ya, saya hanya membayangkan aja ini akan menjadi. Saya jadi orang lugu aja. Dan jadi, itu dibawa sampai saat ini ya Pak Wayan ya. Jadi jangan kira ketika saya seperti sekarang ini, saya menggunakan semua kepintaran itu untuk yang sudah pelajaran untuk itu. Enggak. Saya justru menjadi diri yang polos, diri yang lugu pada saat saya meminta itu, Mas Hendra. Ya, saya tahu kapan meletakkan pikiran saya. Semua yang saya pelajarin saya letakkan. Ya. Kan ada dokter yang bilang bahwa tidak mungkin di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, itu salah. Ada kok yang tidak mungkin. Ya saya tahu ada yang tidak mungkin. Tapi ketika saya membutuhkan keyakinan, maka saya letakkan ketidakmungkinan itu. Saya pakai kemungkinan itu, Mas Hendra. Kalau kita ingin sesuatu terjadi sesuai harapan kita, lalu kita gunakan ketidakmungkinan itu, kan kita tidak terjadi. Kita kan butuh keyakinan. Keyakinan ya temannya ya kemungkinan itu gitu. Tapi bahwa saya nggak mungkin bisa terbang, nggak ada manusia bisa terbang kecuali pakai pesawat. Sekarang apa yang kita lihat? Ada orang terbang seperti tupai terbang itu. Betul. Kita hanya belum ketemu aja kemungkinan itu gitu. Kita hanya belum ketemu gitu. Ya. Mobil terbang juga udah banyak diproduksi. Oh iya, itu Mas Hendra. Padahal awalnya cuma dari apa? Dari drone gitu. Iya, benar. Sekarang bikin ini. Nggak tahu nanti. Kalau ada, hidup ini kan banyak paradoks. Kalau ada gravitasi, maka ada anti gravitasi. Siapa tahu nanti suatu ketika akan ketemu logam yang bisa dijadikan sepatu yang membuat kita bisa menekan saklar sehingga sepatu itu berfungsi anti gravitasinya dan kita bisa melayang. Masih ingat nggak? Bisa jadi. Masih jadi. Mas Hendra bisa ingat filmnya siapa saya lupa namanya. Yang The Plum judulnya. Yang pakai karet itu tiba-tiba dia bisa melompat. Masih ingat ya? Robin Williams kalau nggak salah. Nah, itu kan mungkin fiksi. Tapi semua kan dimulai dari fiksi. Iya, imajinasi. Imajinasi juga. Gitu. Keren banget ya. Oke, sahabat semua dimanapun berada, sekali lagi yang mau dapetin buku-bukunya Pak Wayan Mustika, silakan kontak admin Ngajiroso. Yang mau ikut acara offline di Bedugul, silakan kontak kita ya. Yang mau ikut Zoom online-nya tentang perjalanan ke alam kematian juga silakan
nanti bisa hubungin dalam waktu dekat akan kita siapkan flyernya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Putu ya, Pak Putu Eka Suryawan ya, ownernya Putu Faras yang sudah menjadi sponsor iklan di Ngaji Roso. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang mau jadi agen, yang mau jadi affiliate produknya Faras dan produk-produk Ngaji Roso yang lain, silakan juga. Pak Wayan, kita kayaknya harus keluar dulu ya. Kita jalan-jalan sejenak gitu Pak Wayan ya. Makasih banyak ya Pak Wayan. Kita ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Mas Adi.